Kepulan asap akibat letusan sekunder Gunung Semeru membumbung tinggi di jalur aliran lahar Sungai Leprak di bawah jembatan Besuk Bobokan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur pada Jumat sore. Letusan sekunder terjadi setelah material banjir lahar dingin Gunung Semeru bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas. Fenomena ini mengakibatkan kepulan asap tebal menyelimuti jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang pengendara terganggu. Akibatnya jalur Lumajang menuju Malang ditutup sementara karena membahayakan keselamatan pengendara. Roda 2, roda 4 maupun R6 diharap untuk sementara tutup dulu dikarenakan ini kondisi kayak gini, abu lumayan tebal, jadi biarpun itu geladak perak pun sekarang sudah nggak kelihatan. Jadi saya mohon untuk semuanya ya, pengendara harap tutup dulu sementara. Pemirsa, 3 hari setelah erupsi Gunung Semeru, kondisi desa Supit Urang di Lumajang, Jawa Timur sangat memprihatinkan. Ratusan rumah rusak, sementara akses jalan warga terputus. Pasca erupsi Semeru, pemerintah desa Supiturang di Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur mencatat lebih dari 200 rumah dan fasilitas umum rusak. Selain akibat guguran awan panas, kerusakan juga terjadi akibat banjir lahar yang terus terjadi dalam 3 hari terakhir. Sejumlah bangunan rata dengan tanah akibat sapuan material vulkanik. Menurut warga, kerusakan paling parah terjadi di Dusun Kumukbas dan Dusun Sumber Sari. Meski saat ini material erupsi berupa batu-batuan besar dan pasir sudah mulai dibersihkan. Erupsi yang terjadi pada 19 November 2025 memaksa ratusan warga mengungsi dan bertahan di lokasi penampungan sementara. Banyak lumpur, kedalaman lumpur di dalam rumah berapa, Pak? Kira-kira 1 meter lebih. Barang-barang yang jadi korban apa saja, Pak? Ya, barang-barang toko warung itu sembako lah semuanya. Nggak bisa diambil. Ini dapur juga rusak ya, Pak? Rusak. Dapur. Selain itu, erupsi juga menyebabkan sejumlah tiang listrik roboh dan kabel terputus, sehingga jaringan listrik di desa Supiturang terganggu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 3 hari pasca bencana erupsi Gunung Semeru, bantuan logistik mulai berdatangan ke posko pengungsian di SDN 4 Supit Urang. Selain bantuan logistik, bantuan berupa obat-obatan juga terus berdatangan. Warga terdampak erupsi Gunung Semeru hingga hari ketiga masih bertahan di titik pengungsian SDN 4 Supit Urang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Di hari ketiga ini, bantuan logistik dari berbagai pihak terus berdatangan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Selain logistik, bantuan berupa obat-obatan juga terus berdatangan untuk memenuhi kebutuhan medis pengungsi. Hingga saat ini, total 1.116 jiwa masih bertahan di 9 titik pengungsian. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi pasca erupsi Gunung Semeru, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yayan Nugroho di lokasi pengungsian di SDN 4 Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam, Yayan. Bagaimana situasi di sana? Apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Ya, gitu. Masalah penyusunan dari lokasi pengungsian di tempat hilang jabatan juga saat ada ratusan pengungsi yang ada memenuhi di pengungsian ini. Total ada 200 pengungsi yang masih bertahan di lokasi ini. Untuk kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh pengungsi adalah kebutuhan perlengkapan tidur seperti alas tidur dan juga selimut. Selain itu, obat-obatan juga sangat dibutuhkan mengingat di hari ketiga ini banyak pengungsi yang mengeluhkan sakit demam maupun diare ataupun batuk-batuk. Yeah. Nah, saat berada di posko kesehatan, ini petugas medis sedang
memeriksa salah satu pengungsi, dan saya akan mencoba bertanya apa saja yang dibutuhkan di lokasi pengungsian ini. Bapak dengan Bapak siapa? Chandra. Pak Chandra. Apa sih yang obat-obatan yang paling dibutuhkan di lokasi pengungsi? Kalau dibutuhkan itu pada nyeri, terus tetes mata, sama nyeri, tetes mata, multivitamin, sama krim pereda nyeri. Itu mas. Apa sama minyak kayu putih. Kan banyak dikeluhkan ke pengungsi apa? Yang paling banyak dikeluhkan sakit mata sama pegel-pegel mas. Ini biasanya disebabkan Ya, kurang istirahat jelas, sama lampu vulkanik yang patah. kasih. Ya, mas. Ya, jadi sorry, barusan memang sudah saya tanya dengan petugas kesehatan medis di sini. Memang sebetulnya yang paling dibutuhkan saat ini multivitamin, juga obat pereda nyeri, karena memang di lokasi pengungsian ini daya tahan tubuh pengungsi juga sudah mulai drop. Jadi Iya, Yayan, apakah bagi wanita, anak-anak, dan lansia ini ada tempat khusus atau kebutuhan khusus yang diberikan kepada mereka? Karena mereka ini seringkali menjadi pihak-pihak yang rentan. ya, selain kebutuhan anak-anak seperti popok dan susu, juga lansia di sini juga membutuhkan obat-obatan. Jadi Baik, terima kasih Yayan atas informasi Anda. Semoga saja bantuan dari masyarakat dan pemerintah dapat membantu meringankan beban mereka di sana. Selamat bertugas kembali Yayan. Sementara itu Badan Gizi Nasional optimistis mampu mengejar target pemerintah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dalam program makan bergizi gratis. Saat ini BGN tengah mengejar pembangunan SPPG atau Dapur MBG dengan menggandeng sejumlah mitra. Badan Gizi Nasional terus mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tanah air untuk menjangkau penerima manfaat makan bergizi gratis. Dalam membangun dapur MBG ini, BGN bekerjasama dengan mitra masyarakat hingga lembaga. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut hingga saat ini program makan bergizi gratis sudah menjangkau 44,8 juta siswa di tanah air dengan total 15.460 SPPG. Sementara Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan 82,9 juta penerima manfaat program MBG hingga akhir tahun. Ini salah satu kunci kenapa sampai hari ini sudah ada 15.460 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia sudah melayani 44,8 juta, dan itu semuanya 100% sumbangsih dari para mitra, institusi, lembaga, kelompok masyarakat, dan lain-lain, sehingga program ini bisa berjalan dengan cepat. Dengan menggandeng sejumlah pihak termasuk TNI dan juga BUMN, Kepala BGN pun optimis target 82,9 juta penerima manfaat MBG bisa tercapai pada akhir tahun. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir di KTT G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan. Gibran diutus oleh Presiden Prabowo untuk mewakili Indonesia di forum pemimpin dunia tersebut. Gibran bertolak ke Afrika Selatan dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat pagi. Presiden Prabowo Subianto juga mengutus Wamenko Polkam Ludwig Friedrich Paulus sebagai utusan khusus untuk mendampingi Gibran. Surat pemberitahuan ketidakhadiran Prabowo juga akan disampaikan langsung pada Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. KTT G20 ini akan mempertemukan para pemimpin dunia dan membahas berbagai topik strategis. Kegiatan berlangsung 2 hari sejak 22 hingga 23 November mendatang. Beralih ke informasi lain pemirsa, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki menyerahkan buku barunya yang bertajuk Menuju Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 kepada Ketua Umum PDI
Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Buku ke-82 itu diserahkan Jimli langsung kepada Megawati. Dalam penyerahan buku itu, Jimli didampingi oleh mantan Menko Polhukam yang juga anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD. Kepada Megawati, Jimli menegaskan dirinya akan membenahi hal lain setelah mengurus institusi Polri, salah satunya melakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Merespon itu, Megawati menyebut dirinya telah lebih dahulu menggagas amandemen kelima UUD 1945 untuk menguatkan lembaga MPR RI. Banyak Bu, termasuk